Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Suci Azahra dengan NIM 3219200. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Yang pertama, pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah secara sederhana didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek. Secara terminologi, pengertian ekonomi syariah dipaparkan oleh para ahli, yaitu menurut Profesor Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian umat manusia. Yang selanjutnya, menurut Dr. Mardani, ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam, Al-Quran dan hadis yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidup. Yang kedua, kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama, kelahiran ilmu ekonomi. Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Menurut Samuelson, dalam bukunya Ekonomi menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Yang kedua yaitu teori dasar konsumsi. Teori dasar tentang utilitas sebagai akibat dari sikap rasional manusia yang harus berhadapan dengan scarcity. Manusia yang berpikir rasional tentu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari barang maupun jasa yang dia konsumsi. Setiap mengambil keputusan mengonsumsi barang atau jasa, dia akan mempertimbangkan apakah hal tersebut akan memberikan kepuasan baginya atau tidak. Yang ketiga, teori dasar produksi. Penambahan menurut dari Division of Labor, di sisi lain tidak hanya konsumen yang bersikap rasional, produsen juga bersikap rasional, yang artinya jika mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memproduksi suatu barang atau jasa, sikap rasional produsen melahirkan beberapa teori seperti teori pembagian kerja, efisiensi produksi, dan hukum penambahan yang semakin menurun. Yang keempat, teori dasar distribusi. Konsumen yang menginginkan barang dan jasa akan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, sedangkan produsen akan melakukan penawaran barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam ekonomi konvensional, permintaan dan penawaran memiliki hukum masing-masing. Permintaan dan penawaran bertemu di pasar dan berinteraksi, sehingga melahirkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu rancangan bangun. Rancangan bangun adalah penggambaran, perancangan, pembuatan, sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Rancangan bangun juga merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa dalam ekonomi Islam dan mikro Islam. Bahan bangunan itu adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf,
dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin. Sejarah perkembangan ekonomi, landasan ekonomi mikro syariah terdiri dari yang pertama nilai akidah. Akidah berarti keimanan yang teguh dan pasti. Pasti berarti tidak ada sedikit pun yang mengusik atau menyelip padanya untuk menjaga keragaman atau mengurangi keimanan tersebut. Akidah tidak tegak dengan adanya tauhid, karena keimanan dalam akidah berarti beriman kepada Allah. Yang kedua, nilai keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab, yaitu adil, yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan kepada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu nilai kenabian. Nilai kenabian merupakan salah satu nilai yang universal dalam ekonomi mikro Islam sebab fungsi Nabi Muhammad adalah sebagai sentral pembawa syariat Islam. Kenabian bukan martabat atau derajat yang diperoleh melalui usaha atau warisan. Allah yang mempunyai hak prerogatif untuk memilih umatnya menjadi nabi dan rasul. Yang keempat yaitu nilai pemerintahan. Merupakan peranan negara atau pemerintahan. Peranan pemerintah ini sangat dibutuhkan dalam fungsionalisasi dan instrumen nilai-nilai ekonomi Islam, baik dalam aspek perencanaan, pengawalan, legalitas, pengalokasian, dan distribusi sumber dan dana. Dalam menjalankan perekonomian, peran pemerintah hanya terbilang kecil, tetapi sangat penting bahkan vital. Selanjutnya yaitu yang kelima, hasil dan keuntungan atau ma'ad. Ma'ad berarti keuntungan. Dalam Islam diperoleh untuk mengambil keuntungan dari sebuah aktivitas perekonomian. Karena salah jika beranggapan bahwa Islam tidak memperkenalkan umatnya untuk mengambil keuntungan. Hal ini disebabkan bahwa keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Hal yang dilarang dalam Islam adalah mengambil keuntungan secara berlebihan. Apalagi merugikan orang banyak seperti melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang dan pendapatan keuntungan yang berlipat ganda. Yang poin keempat yaitu pelaku ekonomi syariah. Yang pertama, pasar. Dalam ekonomi Islam, pasar sangat dihargai, yaitu sebagai wahana bertransaksi atau perniagaan yang halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang paling ideal. Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan dengan cara baik berdasarkan prinsip saling ridha, sehingga terciptanya keadilan. Yang kedua yaitu pemerintah dalam ekonomi Islam. Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah merupakan definisi dari konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif untuk merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah dan Rasul-Nya serta amanah masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat. Yang ketiga, peran masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kewajiban dalam merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh ekonomi termasuk masyarakat. Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang dapat diselenggarakan dengan baik oleh mekanisme pasar maupun oleh peran pemerintah. Sehingga masyarakat harus berperan langsung ke dalam pasar.
Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.